Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam Mutiara Iman. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Judul renungan kita hari ini adalah duri dalam daging. Apakah saudara pernah tertusuk duri? Apa yang saudara rasakan? Biasanya duri tidaklah terlalu besar, namun dia tetap memberikan rasa sakit dan mengganggu kita di dalam beraktivitas. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan duri di dalam daging oleh Rasul Paulus tersebut? Tentu saja bukan duri yang sesungguhnya. Memang ada beberapa penafsiran terkait dengan kata duri di dalam daging tersebut. Sebagian besar penafsir menganggap duri yang dimaksud itulah kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Suatu penyakit yang menjijikkan, suatu cacat wajah, kesulitan berbicara, penyakit mata, dan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Rasul Paulus sudah 3 kali memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab permohonannya tersebut. Nah, sekalipun Paulus memiliki penyataan-penyataan yang luar biasa, namun dia memiliki sisi lemah dalam kehidupannya. Nah, itulah yang dipakai oleh para oposisi Paulus, sehingga mereka memandang Paulus secara sebelah mata. Bahkan mereka merendahkan Paulus. Penafsir yang lain menganggap bahwa duri di dalam daging itu adalah suatu perlawanan yang diterima oleh Paulus di dalam pelayanan. Ada kelompok-kelompok oposisi yang menentang Paulus dan yang menyerang lewat kelemahan-kelemahan Paulus, para guru-guru palsu, dan orang-orang yang melayani dengan maksud mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Namun, apapun itu bentuk duri di dalam daging yang dimiliki oleh Paulus, bukanlah sesuatu yang sangat penting. Sebab semuanya itu di dalam kendali Tuhan yang bertujuan supaya Paulus tidak meninggikan diri. Sangat pentingnya hal itu, sehingga di dalam ayat ini 2 kali disebutkan tujuan adanya duri di dalam daging Paulus, yaitu di awal dan di akhir ayat itu, supaya jangan meninggikan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai manusia, memang setiap orang mudah sekali jatuh di dalam dosa kesombongan. Tuhan tidak suka dengan dosa kesombongan. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 5 dan 18 dikatakan demikian. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului
kejatuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sehebat apapun manusia, pasti dia memiliki sisi-sisi yang lemah di dalam kehidupannya. Apakah sisi lemah kita? Apakah itu suatu penyakit? Apakah suatu cacat? Apakah masa lalu yang buruk? Apakah masalah ketidakmampuan secara intelektual, persoalan, permasalahan yang tidak kunjung selesai? Mari kita melihat bahwa jika itu Tuhan izinkan terjadi, diberi seperti duri di dalam daging kita, yang memberikan gangguan-gangguan dan juga rasa sakit. Tetapi ada tujuan yang baik di balik semuanya itu, yaitu melindungi kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa kesombongan. Kelemahan-kelemahan yang kita miliki membuat kita menjadi tidak mudah sombong, tetapi belajar untuk merendahkan diri, menyadari bahwa kemampuan kita terbatas, dan supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menjadi berputus asa di dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki, di dalam persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kiranya kita justru tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal dan melihat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Kiranya kita tetap kuat walaupun kita memiliki kelemahan-kelemahan. Kita kuat karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus yang memiliki penyataan-penyataan yang luar biasa, karunia yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa dengan Tuhan. Namun demikian, Tuhan izinkan dia memiliki sisi lemah di dalam hidupnya, supaya Paulus tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Tuhan Yesus, tolong kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami tahu ketika kami lemah, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Tuntun kami dan kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.